Ada bocoran isu menarik bahwa yang bakal maju dalam Pilpres 2024 hanya dua pasangan calon. Kalau pasangan Anies Caimin dipastikan maju, maka apakah pasangan Ganjar atau pasangan Prabowo? Ganjar kayaknya pasti, karena PDIP semisal PPP mau hengkang tetap saja bisa maju. Apakah pasangan Prabowo yang didesas-desuskan bakal ambyar? Tapi bukankah ini koalisi obesitas yang paling spektakuler? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, jika beda pilihan jangan baper, tapi jika baper jangan disama-samain. Spektakuler dalam kamus orkes mahasiswa PSP, Pancaran Sinar Petromat waktu itu pada zaman Orde Baru, artinya spekulatif tapi laku dan populer. Spektakuler, spekulatif maksudnya pokoknya menang. Gimana caranya? Pokoknya menang. Misal memborong relawan dari mana saja, mengundang banyak partai pula karena gembar-gemborkan kemenangan kian besar, dan kemudian itu semua membuatnya populer. Di berbagai lembaga survei tidak jarang selalu unggul, hanya sesekali juara dua. Kalau soal menang itu soal lain lagi nanti. Nggak selalu berhubungan banyak dengan menang, apalagi menang banyak. Banyak biasanya berhubungan dengan keling-keling. Banyak keling-keling, asu mana kain-kain. Apalagi kalau digampar atau dicekik, pasti kain-kain. Sekelas wakil menteri sekalipun. Atau akhirnya ada opsi yang disetujui sebagaimana namanya koalisi Indonesia Maju, makanya bukan mundur, maju untuk menyatukan komponen Jokowi dengan menggabungkan Ganjar Prabowo. Kan paling enak nyebutnya Ganjar Prabowo, seperti setarian nafas menyebut nama lengkap Ganjar Pranowo. Hanya mengganti huruf B dengan N. Yang penting bukan huruf A, B alias abab, alias asal bukan Anies Baswedan. Karena konon ke depan kita tidak mau jual abab doang. 13 tahun masa kritis mesti diamankan dan nggak ingin kayak pom bensin yang selalu dimintai konfirmasi mulai dari nol mulu itu. Itulah semboyan Indonesia Maju, artinya tidak mundur. Walaupun Kim selain koalisi Indonesia Maju juga bisa diartikan koalisi Indonesia mundur, ataupun kalau misalnya Indonesia maju mundur. Tapi sekali lagi, apapun alasan terkuat, pihak Prabowo, Lego, Lilo, Katon, dan Adilka mau menafikan lagu Club Project soal tak bisa pindah ke lain hati. Tapi bukankah juga ada lagu Semoga? Karena politik itu penuh semoga. Semoga bisa menang, bisa jadi wapres, semoga bisa dapat jatah menteri. Terus para relawannya yang berjibun antri semoga bisa jadi komisaris BUMN, bisa jadi staf sus, staf ahli, staf stuk karena udara buruk Jakarta. Apakah bubarnya koalisi Prabowo berkait dengan kasus banter soal adegan horor dalam rapat para menteri dan murkanya Jokowi? PDIP meyakinkan kita bakal menang satu putaran. Karena banyak ramalan survei kalau dua putaran Ganjar kalah. Supaya tidak kalah maka kudu satu putaran. Tapi sementara di pihak lain, dari pihak Partai Demokrat yang baru masuk ke Gerindra juga yakin bakal menang satu putaran. Terodong. Ini soal tawar-menawar siapa dapat apa dan mungkin juga apa dapat siapa. Karena khususnya Pilpres itu bisa jadi arena tawar-menawar pembagian jatah proyek, jatah menteri, jatah preman. Kalau tidak, apa artinya dukungan tanpa imbalan atau kompensasi? Nggak bisa hanya beristighfar, berdoa, harus turun ke bawah. Jangan sampai turun ke atas.
Nggak ada urusan dengan ideologi juga. Ideologi apaan? Nasionalisme, sosialisme, komunisme, agamaisme. Tidak ada yang spesifik, semuanya sama. Istilah Jokowi, tak ada nilai diferensiasi. Bisa dipastikan semuanya ideologi partai-partai politik itu jika bukan nasionalis religius, ya religius nasionalis. Udah gitu doang. Cuma dibulak-balik kayak martabak, tinggal soal dikasih telur atau kagak. Dari politik martabak itulah kita mengenal istilah goreng-menggoreng, dengan minyak goreng yang warnanya mungkin sampai coklat kehitam-hitaman. Kalau soal menjadi korban, mungkin bisa belajar pada Partai Demokrat. Belajar padanya bukan karena pintar, tetapi justru karena kok bisa mereka diapusi, dikibuli. Kalau yang terkibuli AHY itu pantes, karena bertanding dengan anak ingusan si bocil dinasti saja belum tentu menang, kalah banyak mungkin. Kayak SBY atau Demokrat itu layaknya suci murni, seolah tidak pernah mempraktikkan hal yang kini dikutuknya itu, hingga merasa dikhianati. Padahal menurut Opa Dartos, Sidarto Danusubroto yang pernah sebagai ajudan Presiden Soekarno, sejarah politik Indonesia itu tidak lepas dari karma politik. Kalau sekarang begini, karena dulu begitu. Kalau sekarang begitu, dulunya begini. PDIP jadi partai terkuat dan terbesar karena dulu terzolimi. Partai Demokrat dulu muncul langsung moncer tapi kemudian nyungsep. Pernah jadi juara pemilu tapi kader-kader elitenya banyak masuk penjara gara-gara korupsi. Kalau dulu Demokrat mengaku dikhianati Prabowo dan kini masuk dalam koalisi Prabowo, hal itu juga lumrah. Jangankan SBY, Budiman Sujatmiko saja bisa berlaku serupa. Politik memang kejam. Esok dele sore tahu, karena kedele tak hanya bisa dibuat tempe, melainkan juga bisa dibuat tahu. Toh tahu lebih baik daripada tidak tahu. Apalagi sudah tidak tahu, sok tahu pula. So, jadi bagaimana? Capres hanya 2 pasangan atau jangan-jangan malah 4 pasangan? 4 pasangan itu misalnya Prabowo mau nggak mau mencawapreskan Erick Thohir, hingga Hartarto yang berambisi kemudian ngambek, atau misalnya Prabowo ngambil wapres Airlangga, gantian yang ngambek PAN yang ngeret-eret Erick Thohir. Siapa di antara 2 yang ngambek itu bisa saja membujuk Demokrat untuk bikin poros baru. Bisa pula misal mengajak Sandiaga Uno yang katanya nggak bakal dicawapreskan oleh PDIP. Bikin koalisi saja ribet. Bagaimana mereka mengurus negara? Toh rakyat jelantah hanya bisa mencoblos tanda gambar yang sudah didaftar dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Emangnya rakyat bisa menolak capres yang disodorkannya? Mau tak mau kudu mencoblos. Karena kalau tidak nyoblos atau menggolput, itu artinya membantu orang-orang yang tidak kompeten makin leluasa menguasai parlemen dan berbagai jabatan publik. Makanya jangan lelah mencintai Indonesia, termasuk mencintai politik Indonesia tanpa harus jatuh cinta pada partai politik. Mendingan nggak usah ikut masuk ke sarang penyamun daripada nanti kayak Budiman Sujatmiko bingung nyari alasan yang heroik revolusioner. Alih-alih bisa merebut kekuasaan, jadinya malah revolusi memakan anak-anaknya sendiri. Maksudnya memakan Budiman Sujatmiko, bukan memakan anak-anak Budiman Sujatmiko. Sekali lagi, jangan lelah mencintai Indonesia, karena kalau kita lelah mencintai, di situ kita bisa kena kibul lagi. Terus nyalah-nyalahin lian. Padahal yang kena kibul dan dikhianati memang karena punya potensi dan bakat terpendam untuk diperlakukan seperti itu. Bukankah intinya yang bodoh lebih besar kemungkinan ketipu dan terkhianati, bukan? Jarang orang yang berilmu bisa ketipu, kecuali dia sendiri awalnya sudah ketipu oleh ilmunya. Ilmu tipu menipu. Jadi tetap waspada dan awas.
tipu-tipu politik.